senang, haleluya, lindungannya. Balai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua, anak Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Janganlah takut di malam gelap. Oh, Tuhan Yesus besertamu, besertaku, haleluya. Di bawah naungan kau tetap. Amin, haleluya. Tuhan Yesus besertamu, besertaku juga, haleluya. Oh, Tuhan Yesus besertamu, besertaku juga, manis dan senang, haleluya, lindungannya. Talai menjagamu, menjagaku juga, haleluya. Tuhan jaga kita semua, anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertamu, besertaku juga. Tanganmu nanti dipimpinnya. Amin, haleluya. Yesus besertamu, beserta kita semua. Tuhan Yesus beserta kita semua, manis dan senang, lindungannya Tuhan Yesus. Talai menjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anaknya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Apa kau sakit dalam hati, haleluya. Tuhan Yesus besertamu, beserta kita semua. Janganlah takut sengsara lagi, serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, Tuhan Yesus beserta kita, haleluya, manis dan senang, haleluya, lindungannya, haleluya. Talai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua, anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu beserta kita, haleluya. Pada waktu manis, haleluya, pada waktu duka apapun keadaannya, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Tuhan Yesus selalu jaga kita, anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu beserta kita, haleluya, manis dan senang, haleluya, lindungannya. Penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu,
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan biarkan engkau. Haleluya. Tuhan jaga anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus besertaku. Amin. Manis dan senang lindungannya, tak lain penjagamu. Haleluya. Tuhan Yesus selalu jaga kita, anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Haleluya. Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur. Terima kasih kepada Engkau Bapa. Kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang kudus, mulia dan sempurna. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mata hamba-Mu, kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hati hamba-Mu. Sebentar kami mau baca firman-Mu yang Maha Kudus. Sucikan hidupku oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku, semua kilapku Bapa. Ampun ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Amin. Sampai aku masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih. Biar di pagi yang indah ini kami diberkati Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan semua berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bersama kami Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu semua saudara beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan pada minggu ini tanggal 26 Juni 2022. Kapan lagi kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Jadikan setiap kesempatan emas, yaitu berjumpa dengan Yesus. Kalau berjumpa dengan Tuhan yang sakit disembuhkan,
Yang datang segala macam pergumulan, ada kemenangan. Sakyus dalam Lukas pasal 19, pada waktu berjumpa dengan Tuhan, ada sukacita. Oleh karena itu mari, kita mau semua alami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan hati muram. Lihat saudara baca di Lukas 24. Pada waktu ada dua murid Yesus berjalan ke Emmaus, Yesus ada di tengah-tengah. Tapi mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal Yesus ada di tengah-tengah. Karena mukanya muram, hatinya tidak ada sukacita. Dan dikatakan Yesus bodoh, karena tidak menyimpan firman Tuhan, tidak punya iman. Tapi mari kita melalui firman-firman yang selalu kita dengar, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, janji Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Jangan patah hati. Silakan percobaan, silakan pergumulan kita hadapi, tapi percaya ada di dalam janji Tuhan. Kita ada di dalam janji Tuhan dan kita selalu bersama dengan Tuhan, melangkah bersama Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Mari kita hari ini hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Pada waktu berapa saat yang lalu terjadi musibah kan di Sulawesi Utara. Banjir, hujan, rumah banyak hanyut saya lihat ini. Banyak mereka pasti mereka berduka. Karena dunia ini semua bukan pengharapan kita. Tapi Yesus Kristus satu-satunya pengharapan kita. Waktu mari kita mau setia. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, janji Tuhan, ada penyertaan yang sempurna bersama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini hari Minggu, semuanya mari siapkan hati kita untuk selalu kita berjumpa dengan Tuhan. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saya mau baca 1 Tawari pasal 11 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Samuel. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan di Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Yang memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milu, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Ayat 9 yang terakhir. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. 1 Tawari pasal 11 ayat 1-9. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, bahkan disertai Tuhan. Amin. Ini penting saudara, hidup kita diberkati, disertai Tuhan. Apa artinya kita punya kekayaan seluruh dunia ini, tapi tidak ada penyertaan Tuhan? Itu bukan berkat dari Tuhan. Karena dalam Amsal Sulaiman 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Berarti sumbernya harus Tuhan. Sehingga kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawannya? Saya mau baca Amsal Sulaiman 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya jangan mengandalkan kekuatan kita. Saudara boleh berjuang keras susah payah. Besok hari Senin, harinya saudara bekerja beraktivitas, tapi melalui firman Tuhan mari kita senantiasa minta penyertaan Tuhan. Susah payah tidak akan percuma semua. Susah payah tidak menambahi berkat Tuhan, tapi menambahi itu adalah berkat yang datang dari Tuhan. Mari oleh karena itu melalui firman Tuhan di sini ada yang mau sampaikan, ada 3 juga yang saya mau sampaikan. Yang pertama di ayat yang kedua, ketahuilah kata firman Tuhan. Tuhan telah berfirman
Dan Tuhan Allahmu padahal berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembala umatku Israel, engkau yang menjadi raja atas umat Israel. Ini Daud diperintah Tuhan, sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi pemimpin gembala. Demikian firman Tuhan buat kita juga, bahwa kita dipimpin Tuhan, dipilih sama Tuhan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Seperti dalam Ulangan 28 ayat 13, saudara. Jadi kepala kita harus sadar bahwa kita dipilih sama Tuhan untuk menggembalakan, saudara. Untuk menjadi kepala, bukan ekor. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dan setia. Amin. Hari ini, pagi ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan pagi ini, bahwa ingat, sadar yang pertama, bahwa kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi kepala, untuk menggembalakan. Baik dalam rumah tangga kita jadi gembala. Nanti Bapak Ibu di gereja masing-masing mendengar firman Tuhan dari para hamba-hamba Tuhan. Kita dengar baik-baik. Biar firman Tuhan taruh di hati kita, supaya kita ingat melalui firman Tuhan yang sampaikan pagi ini. Supaya Tuhan menyadarkan kita, dan kita sadar bahwa kita dipimpin Tuhan, dipilih Tuhan menjadi kepala, bukan ekor. Menjadi seorang gembala, artinya kita harus menjadi saksi bagi Tuhan. Seperti dalam 1 Petrus 2:9, bahwa Tuhan sudah pilih kita supaya kita untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Coba saya mau baca 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib. Amin. Mari kita sadar bahwa kita dipilih Tuhan menjadi gembala. Dalam rumah tangga menjadi gembala, buat istri, menjadi anak, menjadi berkat kita dimanapun kita berada. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Dan kedua, kalau kita lihat di sini, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian, Daud mengadakan perjanjian mereka di ayat ketiga. Daud mengadakan perjanjian mereka di Hebron, di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja. Artinya, setiap kita pakai Tuhan menjadi kepala. Mari yang kedua, kita punya komitmen dengan Tuhan. Perjanjian, komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku berjanji Tuhan. Aku mau setia kepada Tuhan. Aku mau cinta Yesus. Komit dengan Tuhan. Karena kita punya apa? Janji dari Tuhan. Karena Tuhan berkata loh, dalam Mazmur 25:14, orang yang akrab dengan Tuhan di dalamnya ada janji Tuhan. Mari kita juga komit dengan Tuhan supaya kita ada di dalam janji Tuhan. Mazmur 25:14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan juga kepada mereka. Jadi orang yang akrab dengan Tuhan ada komitmen dari Tuhan. Demikian kita juga komit dengan Tuhan. Saya waktu menyampaikan firman Tuhan ini pagi malam, itu karena natsar saya. Pada waktu saya itu Tuhan diselamatkan hidup saya. Ditolong sama Tuhan, saya natsar sama Tuhan. Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan siang malam. Ternyata sampai detik ini, ketika ada penyertaan Tuhan. Janji Tuhan, kalau kita komit dengan Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menjadi berkat, menjadi kepala, menjadi gembala, beritakan firman Tuhan, beritakan berita tentang Yesus. Dan kedua, kita komit. Dan ketiga, janji Tuhan di ayat 9, makin hari bersalah kuasa Daud. Artinya karena Daud disertai Tuhan, demikian kehidupan kita akan disertai Tuhan. Saya mau kasih satu ayat sebagai terakhir. Yesaya 41:10, ada janji Tuhan. Apabila Tuhan mau pakai hidup kita, kita komit dengan Tuhan menjadi kepala, menjadi gembala. Beritakan firman Tuhan, beritakan hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi garam, menjadi terang, menjadi pelita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan percaya, Yesus komit seperti dalam amanat agung dari Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dan ajar mereka, dan untuk melakukan firman Tuhan. Dan Yesus berjanji, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Seperti Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus. Kita hari yang dalam minggu, harinya diberkati Tuhan karena ada penyertaan Tuhan. Mari sesuai dengan pujian ini, asal kita mau dipakai Tuhan menjadi seorang gembala, menjadi kepala bukan ekor, menjadi pemimpin, menjadi berkat hidup ini, dan komit dengan Tuhan. Dan ketika ada janji penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Tuhan Yesus besar aku. Amin. Haleluya. Manis dan senang lalu lindungan
Penjagamu, amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua, dan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan Yesus besertamu, amin, haleluya. Manis dan senang, haleluya, lindungannya penjagamu, amin, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita semua, dan Tuhan Yesus bawa kita masuk ke surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Harinya Tuhan semua kita beribadah, berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan, dan ada janji Tuhan bahwa Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.